Kita hidup di zaman yang cepat, bising, dan penuh distraksi. Tapi di tengah arus yang kencang ini, ada satu hal yang harus tetap kita jaga, yaitu ideologi Pancasila. Pancasila, 5 sila yang dirumuskan oleh darah dan air mata, kini diuji dengan jempol, klik, dan algoritma. Selamat datang di podcast Ruang Kebangsaan dengan saya Farul Pangaribuan Dan saya Yu. Hari ini kita akan membahas ATHG, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Mulai dari pengertian ATHG terhadap ideologi Pancasila, ATHG terhadap NKRI, dan peran generasi muda dalam menjaga keutuhan ideologi dan NKRI. Iya, soalnya sekarang ini banyak banget hal yang secara nggak sadar bisa ganggu persatuan bangsa kita, mulai dari hoax yang viral di medsos, paham radikal yang nyusup pelan-pelan, sampai sikap intoleransi yang makin kelihatan di tengah masyarakat. Nah, daripada kita coba diam aja, mending kita bahas apa sih yang sebenarnya terjadi dan apa yang bisa kita lakuin sebagai warga negara. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, hari ini telah hadir 5 narasumber kita yang mau berbagi pendapat mereka seputar ATHG. Yuk langsung kenalan sama mereka. Hai semua. Hai. Apa kabar hari ini? Baik. Silahkan perkenalkan nama kalian semua. Perkenalkan, nama aku Tania. Saya Hana Syahaan. Dan aku Maisyela. Saya Marta. Saya Irwan. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga. Terima kasih telah hadir di studio kami hari ini. Oke, kita mulai dari pengertian ATHG dulu nih. Nah, aku mau tanya Tania dulu nih. Menurut Tania, ancaman itu apa sih? Nah, jadi gini Yun, berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menjadi pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, bahwa ancaman itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dari dalam maupun luar negeri yang bersifat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Berarti ancaman itu mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan tantangan, hambatan, gangguan terhadap keutuhan NKRI ya. Iya, betul sekali Farel. Oke, terima kasih untuk Tania. Nah, aku mau tanya Hana dulu nih. Kalau pengertian tantangan itu apaan? Nah, kalau tantangan adalah segala sesuatu yang memerlukan usaha atau kemampuan khusus untuk diatasi atau diselesaikan, atau kondisi yang menuntut kesiapan bangsa untuk beradaptasi terhadap perkembangan global dan nasional. Oh gitu, jadi tantangan itu semacam kondisi yang menuntun kita untuk beradaptasi ya? Oke, selanjutnya aku mau tanya nih tentang hambatan sama Marta. Menurut Marta, hambatan itu seperti apa? Nah, hambatan itu adalah segala sesuatu yang menghambat atau yang menghalangi tujuan dan kepentingan nasional serta mengancam stabilitas, integritas, dan keutuhan NKRI. Baik, kalau ada hambatan berarti ada gangguan dong. Kalau menurut Maisyela, gangguan itu seperti apa? Gangguan itu suatu keadaan atau situasi yang mengacaukan keutuhan NKRI, seperti separatis, terorisme, anarkisme, konflik sosial, dan sebagainya. Nah, kita sudah tahu nih apa itu ATHG. Sekarang kita akan mencari tahu apa pengaruh ATHG terhadap ideologi Pancasila dan NKRI. Jadi gini, aku pernah baca berita soal kasus yang viral di media sosial. Katanya ada kelompok yang nyebarin video propaganda dan ngajak orang-orang buat dukung paham khilafah. Itu termasuk ancaman terhadap ideologi Pancasila ya? Iya, itu contoh nyata ancaman terhadap ideologi Pancasila. Mereka ngajari kalau Pancasila itu sesat dan harus diganti dengan sistem lain. Mereka menolak Pancasila sebagai dasar negara dan ingin mengganti dengan sistem khilafah yang tidak sesuai dengan semangat kebinekaan dan demokrasi yang kita anut. Misalnya kelompok seperti HTI. HTI itu merupakan Hizbut Tahrir Indonesia yang akhirnya dibubarkan pemerintah karena dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila. Tapi kok mereka bisa ya Nah, justru mereka memanfaatin kebebasan demokratis buat nyebarin ide yang bisa merusak dasar negara. Ini yang disebut dengan penyusupan ideologi transnasional. Mereka nyebar lewat media sosial, komunitas, bahkan sekolah informal. Wah, jadi itu termasuk ancaman dari dalam? Betul, dari dalam negeri sendiri, tapi dipengaruhi ideologi luar.
Padahal Pancasila itu dirumuskan buat seluruh warga Indonesia loh, biar gak ada yang merasa ditinggalkan, baik yang beragama mayoritas maupun minoritas. Seperti itu soal ideologi Pancasila. Bagaimana tentang ideologi? Berdasarkan jenisnya, ada militer dan non-militer. Contoh militer yaitu serangan dari kelompok bersenjata di Papua seperti OPM. Contoh non-militer, beberapa situs atau media sosial digunakan untuk menyebarkan ajaran ekstrim seperti anti-Pancasila atau ajakan kekerasan atas nama agama. Berdasarkan sumbernya, ada yang datang dari dalam negeri dan ada yang dari luar negeri. Contoh dari dalam negeri yaitu konflik di Ambon pada tahun 1999 sampai 2002. Terjadi kerusuhan bernuansa agama di Ambon. Awalnya karena salah paham kecil, tapi karena diprovokasi, jadi konflik besar yang mengancam persatuan bangsa. Dari luar yaitu contohnya provokasi atau campur tangan asing, misalnya lewat media atau ekonomi. Berdasarkan sifatnya, ada laten dan konvensional. Laten yaitu penyusupan ideologi asing. Ideologi asing seperti liberalisme ekstrim atau khilafah disebarkan secara halus lewat konten video, buku, dan opini. Kelihatannya tidak berbahaya, tapi bisa melemahkan nilai Pancasila. Berikut ada penyusupan ideologi asing lewat sosial media. Konvensional itu nyata dan langsung kelihatan, seperti aksi bom bunuh diri, seperti yang terjadi di Surabaya pada tahun 2018. Langsung mengancam keamanan dan membuat masyarakat ketakutan. Ini membentuk ancaman nyata terhadap negara. Berdasarkan bentuknya, bisa politik, ekonomi, sosial budaya, dan ideologi. Politik yaitu upaya gulingkan pemerintah. Misalnya, ajakan lewat medsos untuk tidak mengakui hasil pemilu sah, hingga gerakan makar. Ini bisa menciptakan kekacauan politik. Yang kedua ada ekonomi, yaitu monopoli asing. Ketika perusahaan asing menguasai sektor penting, misalnya tambang atau energi, rakyat bisa dirugikan karena hasil kekayaan alam tidak dinikmati sepenuhnya oleh bangsa sendiri. Yang ketiga sosial budaya, yaitu budaya asing yang merusak. Contohnya budaya hedonisme, yaitu hidup foya-foya, yang ditiru mentah-mentah dari luar negeri. Anak muda menjadi konsumtif dan mulai meninggalkan nilai gotong royong. Yang keempat, ada ideologi, yaitu paham khilafah. Ada kelompok yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi khilafah. Ini bertentangan dengan semangat kebinekaan dan prinsip demokrasi Indonesia. Wow, banyak juga yang jadi tantangan ini. Ternyata ancaman itu bisa datang dari berbagai bentuk ya. Sekarang kita lanjut ke tantangan terhadap ideologi Pancasila. Ngomong-ngomong soal tantangan nih, apa sih tantangan terhadap ideologi Pancasila yang mungkin pernah terjadi? Salah satu tantangan yang kita hadapi adalah masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan Pancasila. Contohnya apa? Contohnya adalah sikap individualisme. Orang jadi cuek dan gak mau gotong royong lagi. Padahal gotong royong itu sebagian dari Pancasila yang sangat dipegang erat oleh masyarakat Indonesia kan? Betul sekali. Selain itu, hoax di media sosial juga tantangan besar untuk kita saat ini. Bisa memecah belah kita kalau nggak disaring duluan. Wah, sulit banget ya jadi sekarang gadget kalau udah pakai sosmed pasti mereka form dan juga percaya sama berita-berita yang bagus. Nah, kalau hambatan terhadap ideologi Pancasila, contohnya seperti apa? Contoh nyatanya adalah masih banyak masyarakat yang belum paham isi dan nilai-nilai dari Pancasila. Misalnya, di beberapa daerah masih ada praktik di mana diskriminasi terhadap suku atau agama tertentu. Padahal Pancasila kan mengajarkan persatuan dan keadilan sosial. Jadi hambatan itu lebih ke pemahaman dan kebiasaan. Betul, kadang juga karena pendidikan karakter belum merata di Indonesia. Jadi, nilai-nilai Pancasila berkurang ditanamkan sejak dini. Itu bisa jadi hambatan besar dalam membangun bangsa yang toleransi dan adil. Wah, pembahasan ini sangat menarik ya. Nah, kan kita udah membahas tentang ancaman dan tantangan barusan. Juga kita telah membahas tentang hambatan juga. Hambatan itu sudah pasti memunculkan gangguan. Jadi, contoh gangguan terhadap ideologi Pancasila bagaimana lagi sih? Misalnya, ada aksi bentrokan antar kelompok di Rempang, Batam pada tahun 2023. Itu terjadi karena konflik lahan, tapi berkembang jadi kerusuhan. Ada pembakaran fasilitas umum, bahkan warga dan aparat terluka. Wah, ngeri juga ya. Jadi seperti itu termasuk gangguan ya?
Betul sekali, soalnya mengganggu keamanan, persatuan warga, dan stabilitas negara. Nilai-nilai Pancasila seperti persatuan dan kemanusiaan juga terganggu. Berarti gangguan itu bisa datang dari masalah sosial juga. Iya benar, bahkan hal kecil kalau dibiarkan bisa jadi gangguan yang besar. Makanya penting menjaga dialog, damai, dan adil dalam menyelesaikan masalah. Nah, kita udah selesai nih membahas pengaruh ATHG terhadap ideologi Pancasila dan NKRI. Sebagai generasi muda, tentu kita memiliki peran penting dalam kasus ini. Gimana sih peran kita sebagai generasi muda dalam menyikapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan terhadap ideologi Pancasila dan NKRI? Ada beberapa peran generasi muda dalam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila dan NKRI. Yang pertama yaitu menghadapi ancaman. Peran kita misalnya menolak radikalisme dan separatisme. Contohnya yaitu tidak ikut ajaran khilafah atau gerakan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Yang kedua yaitu menghadapi tantangan. Peran kita misalnya bijak dalam menerima budaya asing dan teknologi. Contohnya yaitu pakai media sosial untuk menyebar toleransi bukan provokasi. Yang ketiga yaitu mengatasi hambatan. Peran kita misalnya meningkatkan pemahaman Pancasila. Contohnya yaitu ikut organisasi sekolah, kampus yang menanamkan nilai kebangsaan. Yang keempat yaitu menghadapi gangguan. Peran kita misalnya menjaga ketertiban dan kedamaian. Contohnya saat demo, tetap damai dan tidak merusak fasilitas umum. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG terhadap ideologi Pancasila dan NKRI bisa menyebabkan persatuan dan jati diri bangsa. Tanpa kesadaran bersama, terutama dari generasi muda, nilai-nilai Pancasila bisa luntur oleh pengaruh negatif dari dalam maupun luar. Sebagai generasi penerus, kita punya tanggung jawab menjaga mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dari hal kecil, bersikap toleran, jujur, adil, dan cinta tanah air. NKRI akan kuat jika kita solid dan setia pada nilai-nilai dasarnya. Mari terus jaga ideologi ini, bukan hanya lewat upacara, tapi lewat aksi. Terima kasih untuk kamu yang peduli terhadap Pancasila. Kita boleh berbeda, tapi jangan pernah terpisah. Salam Pancasila! Salam Pancasila! Perjuanganku akan lebih mudah karena merasa penjara. Perjuanganku akan lebih sulit karena akan melawan bangsamu sendiri. Tantangan zaman boleh berubah, tapi nilai Pancasila tetap menjadi fondasi. Ia tak boleh luntur oleh globalisasi, politik identitas, atau ekstremisme. Kalau bukan kita yang menjaga Indonesia, siapa lagi? Jangan sampai Indonesia terbang. Perjuangan kita tidak mudah, karena lawan kita bukan